Pernahkah kamu membayangkan bahwa satu garis merah panjang di layar bursa bisa diam-diam memengaruhi harga makanan yang kamu beli, cicilan rumah yang kamu bayar, bahkan keamanan pekerjaanmu? Dalam 3 hari terakhir, IHSG anjlok berturut-turut dan banyak orang mengira ini hanya masalah investor besar. Padahal, dampaknya bisa menjalar hingga ke dapur rakyat kecil. Di video ini, saya akan mengajak kamu memahami apa sebenarnya yang terjadi, mengapa kejatuhan pasar saham tidak boleh dianggap sepele, dan yang paling penting, bagaimana kamu bisa melindungi kondisi finansialmu sebelum efeknya benar-benar terasa. Mari kita mulai dari hal paling mendasar. Apa sebenarnya arti kejatuhan IHSG bagi kehidupan sehari-hari? Untuk memahami mengapa kejatuhan IHSG penting bagi rakyat kecil, kita harus mulai dari definisi paling sederhana. IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan adalah cerminan nilai seluruh saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Anggap saja IHSG seperti termometer ekonomi. Ketika suhu naik, itu menandakan aktivitas bisnis cenderung sehat. Namun ketika suhu turun tajam selama beberapa hari berturut-turut, itu seringkali menjadi sinyal bahwa pelaku pasar sedang khawatir terhadap masa depan ekonomi. Pertanyaannya, kenapa pasar bisa jatuh beruntun? Dalam dunia keuangan, penurunan 3 hari berturut-turut bukan sekadar fluktuasi biasa. Ini biasanya menunjukkan adanya tekanan besar, entah dari faktor global seperti kenaikan suku bunga Amerika Serikat, konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar, atau faktor domestik seperti kekhawatiran regulasi, arus dana asing keluar, hingga ketidakpastian politik. Pasar saham pada dasarnya bergerak oleh ekspektasi. Ketika investor mulai takut, mereka menjual lebih dulu dan berpikir kemudian. Coba bayangkan sebuah gedung konser yang tiba-tiba terdengar kabar ada gangguan. Walaupun belum tentu benar, orang-orang akan berlari ke pintu keluar. Dalam pasar saham, perilaku ini disebut panic selling. Semakin banyak yang menjual, harga semakin turun. Semakin turun, semakin banyak yang panik. Efek bola salju pun terjadi. Namun di titik ini kamu mungkin berpikir, saya tidak punya saham, jadi kenapa harus peduli? Ini adalah asumsi paling berbahaya yang sering dimiliki masyarakat. Realitasnya, pasar saham bukan kasino eksklusif milik orang kaya. Ia adalah pusat pendanaan perusahaan-perusahaan besar, bank, perusahaan telekomunikasi, produsen makanan, pengembang properti, hingga perusahaan energi. Ketika nilai saham mereka turun drastis, kemampuan mereka untuk mendapatkan modal ikut tertekan. Mari kita tarik ke contoh yang sangat dekat. Misalnya sebuah perusahaan retail besar yang memiliki ribuan karyawan dan puluhan ribu pemasok UMKM. Ketika harga sahamnya jatuh, investor menjadi lebih berhati-hati memberi dana. Perusahaan akhirnya menahan ekspansi, membuka lebih sedikit cabang, atau bahkan memangkas biaya operasional. Apa arti memangkas biaya? Seringkali itu berarti 3 hal: menunda kenaikan gaji, mengurangi perekrutan, atau melakukan efisiensi karyawan. Pernahkah kamu melihat lowongan kerja tiba-tiba berkurang di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti? Salah satu penyebab tidak langsungnya bisa berasal dari pasar modal yang melemah. Menurut banyak studi ekonomi, pasar saham kerap menjadi indikator awal sebelum perlambatan ekonomi benar-benar terasa. Artinya, ketika IHSG turun tajam, pasar sebenarnya sedang berbisik bahwa pertumbuhan ke depan mungkin tidak sekuat yang diharapkan. Di Indonesia, investor institusi seperti dana pensiun dan asuransi juga menempatkan sebagian dananya di saham. Ini penting, karena uang yang mereka kelola bukan milik konglomerat, melainkan milik pekerja biasa. Bayangkan kamu bekerja selama 25 tahun. Setiap bulan sebagian gajimu dipotong untuk dana pensiun. Dana itu kemudian diinvestasikan agar nilainya berkembang. Jika pasar saham mengalami tekanan besar, nilai portofolio dana pensiun bisa ikut turun, meskipun biasanya bersifat sementara. Apakah ini berarti masa pensiunmu terancam? Tidak selalu. Tetapi volatilitas tinggi meningkatkan risiko dan membuat pengelola dana menjadi lebih konservatif. Dampaknya, potensi imbal hasil jangka panjang bisa ikut menurun. Sekarang mari kita masuk lebih dalam ke mekanisme yang jarang dibahas. Ketika IHSG jatuh, investor asing sering menjadi sorotan. Data historis menunjukkan bahwa aliran dana asing memiliki pengaruh besar terhadap pergerakan indeks di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Saat dana asing keluar dalam jumlah besar,
Tekanan jual meningkat drastis karena likuiditas kita belum sedalam negara maju. Analoginya sederhana. Bayangkan sebuah pasar tradisional yang biasanya ramai oleh pembeli besar. Tiba-tiba pembeli utama tidak datang selama beberapa hari. Pedagang akan menurunkan harga agar barang tetap terjual. Inilah yang terjadi di pasar saham. Lalu muncul pertanyaan reflektif yang penting. Apakah kejatuhan pasar selalu buruk? Tidak juga. Pasar saham pada dasarnya bergerak dalam siklus. Naik terlalu cepat bisa menandakan valuasi mahal. Turun tajam kadang menjadi proses pendinginan. Namun yang perlu diwaspadai bukan sekadar turun, melainkan alasan di balik penurunan itu. Jika penurunan dipicu faktor eksternal jangka pendek, pasar biasanya pulih lebih cepat. Tetapi jika disebabkan masalah struktural seperti perlambatan ekonomi, utang tinggi, atau krisis kepercayaan, pemulihannya bisa jauh lebih lama. Disinilah literasi finansial menjadi pembeda antara masyarakat yang siap dan yang rentan. Sebagian rakyat kecil sering merasa ekonomi baik-baik saja selama harga kebutuhan pokok belum naik. Padahal pasar saham sering bergerak lebih dulu sebelum inflasi terasa. Ia seperti radar badai yang mendeteksi gangguan sebelum hujan turun. Mari saya ajak kamu berpikir dengan satu pertanyaan sederhana. Jika perusahaan melihat nilai bisnisnya turun di mata investor, apa langkah paling rasional yang akan mereka lakukan? Jawabannya hampir selalu sama, menjaga arus kas. Menjaga arus kas berarti lebih berhati-hati mengeluarkan uang. Ini bisa berdampak pada berkurangnya proyek, lebih sedikit kontrak untuk vendor kecil, dan melambatnya perputaran uang di sektor real. Warung makan yang biasanya ramai oleh karyawan kantor bisa mulai sepi jika perusahaan sekitar menahan aktivitas. Pengemudi ojek mungkin merasakan order menurun. Pemilik kos bisa mengalami tingkat hunian lebih rendah. Efeknya tidak dramatis dalam sehari, tetapi perlahan. Seperti air yang menetes terus-menerus, lama-lama terasa. Menariknya, banyak krisis besar dalam sejarah diawali oleh gejala yang tampak hanya terjadi di pasar keuangan. Krisis Asia 1998, krisis global 2008, keduanya menunjukkan bahwa gejolak finansial bisa merambat ke ekonomi nyata. Tentu kita tidak sedang mengatakan bahwa setiap penurunan IHSG akan berujung krisis. Itu kesimpulan yang terlalu ekstrim. Namun mengabaikan sinyal pasar juga bukan keputusan bijak. Yang lebih penting adalah memahami keterkaitannya. IHSG bukan dunia terpisah dari kehidupan kamu. Ia terhubung melalui pekerjaan, harga barang, akses kredit, hingga stabilitas ekonomi nasional. Sekarang kita sudah memahami apa itu kejatuhan IHSG dan mengapa ia relevan bahkan bagi mereka yang tidak pernah membeli saham. Pada bagian berikutnya, kita akan membedah pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa kejatuhan beruntun sering membuat dampaknya terasa lebih serius, dan siapa sebenarnya kelompok masyarakat yang paling cepat merasakan getarannya? Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih tajam. Mengapa penurunan selama 3 hari berturut-turut sering dianggap lebih mengkhawatirkan dibanding 1 hari kejatuhan besar? Jawabannya terletak pada psikologi pasar. 1 hari merah bisa dianggap reaksi spontan. 2 hari mulai menimbulkan kecemasan. Tetapi 3 hari beruntun biasanya mengubah rasa khawatir menjadi ketidakpercayaan. Dalam dunia keuangan, kepercayaan adalah fondasi utama. Ketika fondasi ini retak, pelaku pasar cenderung menghindari risiko. Coba bayangkan kamu memiliki toko kecil. Jika penjualan turun 1 hari, kamu mungkin menganggap itu kebetulan. Jika turun 3 hari berturut-turut, kamu mulai bertanya, apakah ada sesuatu yang berubah? Apakah daya beli melemah? Apakah pelanggan menahan belanja? Logika yang sama berlaku pada skala nasional. Penurunan beruntun sering menjadi tanda bahwa bukan hanya pedagang kecil yang gelisah, tetapi juga lembaga keuangan besar yang mulai mengurangi eksposur risiko. Mereka biasanya memiliki tim riset, data makroekonomi, dan model prediksi. Jadi ketika mereka menjual secara konsisten, pasar membaca itu sebagai sinyal serius. Pertanyaan berikutnya, siapa yang paling cepat merasakan dampaknya? Jawabannya mungkin mengejutkan. Bukan orang kaya terlebih dahulu, melainkan kelompok pekerja yang penghasilannya bergantung pada stabilitas ekonomi jangka pendek. Mari kita bedah satu persatu. Kelompok pertama adalah pekerja sektor informal. Pengemudi transportasi daring, pedagang kaki lima, pekerja lepas,
hingga pelaku usaha mikro hidup dari arus uang harian. Mereka tidak selalu memiliki bantalan keuangan besar. Ketika perusahaan mulai menahan pengeluaran, perjalanan dinas berkurang, kegiatan kantor dipangkas, dan acara perusahaan ditunda. Dampaknya, permintaan jasa transportasi turun. Konsumsi makanan di luar rumah berkurang. Pesanan catering menurun. Apakah ini langsung terasa? Kadang hanya selisih kecil. Tetapi bagi penghasilan harian, selisih kecil bisa berarti besar. Sekarang mari kita lihat kelompok kedua. Pekerja kelas menengah yang menggantungkan stabilitas pada gaji tetap. Dalam kondisi pasar melemah, banyak perusahaan masuk ke mode defensif. Mereka tidak selalu langsung melakukan pemutusan hubungan kerja. Langkah pertama biasanya lebih halus. Menunda perekrutan, mengurangi lembur, membatasi bonus, atau tidak menaikkan gaji. Pernahkah kamu merasa beban kerja meningkat tetapi pendapatan tidak berubah? Salah satu penyebabnya bisa berasal dari strategi efisiensi perusahaan. Menurut berbagai laporan ekonomi, perlambatan pasar keuangan sering diikuti oleh penurunan rencana ekspansi bisnis. Ketika ekspansi tertunda, peluang promosi dan mobilitas karir ikut melambat. Kelompok ketiga yang jarang disadari adalah generasi muda yang baru masuk dunia kerja. Mengapa mereka rentan? Karena pasar kerja sangat sensitif terhadap ekspektasi ekonomi. Jika perusahaan tidak yakin terhadap masa depan, mereka cenderung merekrut lebih sedikit karyawan baru. Akibatnya, persaingan kerja menjadi lebih ketat. Bayangkan 100 pelamar berebut 10 posisi. Lalu tiba-tiba perusahaan hanya membuka 5. Standar seleksi otomatis naik. Inilah alasan mengapa kondisi pasar saham sebenarnya relevan bahkan bagi mahasiswa tingkat akhir. Sekarang kita masuk ke lapisan dampak berikutnya yang lebih sistemik, akses kredit. Perbankan adalah salah satu sektor dengan bobot besar dalam indeks saham. Ketika harga saham bank tertekan, bukan berarti bank langsung bermasalah. Namun pasar biasanya sedang mengantisipasi perlambatan penyaluran kredit atau meningkatnya risiko gagal bayar. Apa artinya bagi masyarakat? Bank bisa menjadi lebih selektif. Pengajuan kredit rumah mungkin diperiksa lebih ketat. Pinjaman usaha memerlukan jaminan lebih kuat. Bunga bisa saja tidak turun secepat yang diharapkan. Coba refleksikan sebentar. Jika kredit lebih sulit didapat, apa yang terjadi pada pelaku usaha kecil? Banyak usaha mikro bertahan bukan hanya dari keuntungan, tetapi dari kemampuan memutar modal. Ketika akses pembiayaan mengetat, ruang bernapas mereka menyempit. Efek berantai mulai terlihat. Usaha kecil menahan pembelian bahan baku. Distributor menerima pesanan lebih sedikit. Produsen mengurangi produksi. Rantai ekonomi melambat. Inilah yang sering disebut sebagai efek domino ekonomi. Menariknya, perlambatan seperti ini sering tidak disadari karena tidak terjadi secara dramatis. Tidak ada sirene. Tidak ada pengumuman besar. Hanya perubahan perilaku ekonomi yang perlahan menjadi norma baru. Sekarang mari kita lihat dari sudut pandang daya beli. Ketika masyarakat merasa masa depan ekonomi tidak pasti, perilaku konsumsi berubah. Orang mulai memprioritaskan kebutuhan dibanding keinginan. Pembelian barang mahal ditunda. Liburan dipikir 2 kali. Fenomena ini dikenal dalam ekonomi perilaku sebagai peningkatan kecenderungan menabung saat ketidakpastian naik. Sekilas ini terlihat positif. Tetapi jika terlalu banyak orang menahan belanja secara bersamaan, roda ekonomi bisa melambat. Ekonomi modern bergantung pada perputaran uang. Ketika uang berhenti bergerak, pertumbuhan ikut melambat. Mari saya ajukan satu pertanyaan penting. Mengapa pasar saham sering jatuh lebih dulu sebelum ekonomi benar-benar melambat? Karena pasar adalah mesin ekspektasi. Harga saham mencerminkan prediksi masa depan, bukan kondisi hari ini. Jika pelaku pasar percaya laba perusahaan akan melemah 6 bulan ke depan, harga saham bisa turun sekarang. Itulah sebabnya banyak ekonom menyebut pasar saham sebagai indikator pendahulu. Namun ada satu hal yang perlu dijaga agar kita tetap rasional. Penurunan tidak selalu berarti bencana. Kadang pasar bereaksi berlebihan terhadap ketidakpastian. Disinilah kedewasaan finansial diuji. Apakah kita ikut panik? Atau justru mulai membaca peluang? Sebelum berbicara tentang peluang, kita perlu memahami satu konsep penting, transmisi krisis.
Transmisi krisis adalah cara guncangan di sektor keuangan menyebar ke ekonomi nyata. Jalurnya biasanya melalui 3 pintu utama: kepercayaan, likuiditas, dan kredit. Ketika kepercayaan turun, orang berhati-hati. Ketika likuiditas mengetat, uang lebih sulit beredar. Ketika kredit melambat, ekspansi ekonomi tertahan. Gabungan ketiganya menciptakan tekanan yang akhirnya bisa dirasakan oleh rumah tangga biasa. Namun jangan berhenti di titik kekhawatiran. Pemahaman ini justru memberi kita keunggulan. Orang yang memahami pola biasanya lebih siap dibanding mereka yang tidak memperhatikan sinyal. Sekarang pertanyaannya berubah. Jika dampaknya bisa menjalar kemana-mana, apakah rakyat kecil hanya bisa pasrah? Jawabannya tidak. Sekarang kita masuk ke salah satu jalur dampak yang paling cepat terasa oleh masyarakat. Hubungan antara kejatuhan pasar saham, arus dana asing, dan nilai tukar rupiah. Ketika IHSG turun tajam selama beberapa hari, seringkali itu bukan hanya investor lokal yang menjual. Investor global juga bisa menarik dananya. Mereka biasanya memindahkan modal ke aset yang dianggap lebih aman seperti obligasi negara maju atau dolar Amerika. Pertanyaannya, apa yang terjadi ketika banyak investor menukar rupiah menjadi dolar secara bersamaan? Nilai tukar rupiah berpotensi melemah. Ini bukan teori. Secara historis, tekanan di pasar saham negara berkembang kerap diikuti oleh volatilitas mata uang. Mekanismenya sederhana. Permintaan dolar naik, sementara permintaan rupiah turun. Sekarang mari kita tarik ke realitas sehari-hari. Indonesia masih mengimpor banyak komoditas penting, mulai dari bahan bakar tertentu, gandum, kedelai, hingga bahan baku industri. Jika rupiah melemah, biaya impor naik. Ketika biaya naik, perusahaan hampir selalu dihadapkan pada dua pilihan, menyerap kerugian atau menaikkan harga jual. Dalam jangka pendek, sebagian perusahaan mungkin menahan harga. Tetapi jika tekanan berlanjut, kenaikan harga menjadi sulit dihindari. Di titik inilah rakyat kecil mulai benar-benar merasakan dampaknya. Coba perhatikan pola berikut. Harga bahan makanan tertentu perlahan naik. Tarif transportasi bisa ikut menyesuaikan. Biaya produksi meningkat dan akhirnya diteruskan ke konsumen. Pernahkah kamu merasa uang belanja tampak sama, tetapi isi kantong belanja semakin sedikit? Itulah wajah inflasi yang sering datang tanpa suara. Menariknya, inflasi tidak selalu melonjak drastis. Kadang ia bergerak perlahan, hampir tidak terasa dalam 1 bulan, tetapi signifikan dalam setahun. Sekarang mari kita hubungkan ini dengan pasar saham yang turun beruntun. Ketika pasar melihat potensi pelemahan ekonomi dan mata uang, ekspektasi inflasi bisa ikut berubah. Bank sentral kemudian berada dalam posisi yang tidak mudah. Jika inflasi berisiko naik, suku bunga mungkin perlu dijaga tetap tinggi. Tetapi suku bunga tinggi juga bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi. Ini seperti mengemudi di jalan licin. Terlalu cepat berbahaya, terlalu lambat juga tidak efisien. Lalu apa dampaknya bagi masyarakat biasa ketika suku bunga bertahan tinggi? Pertama, cicilan menjadi lebih berat, terutama bagi mereka yang memiliki pinjaman dengan bunga mengambang. Kredit rumah, kredit kendaraan, bahkan pinjaman usaha bisa terasa lebih mahal. Kedua, calon pembeli rumah mungkin menunda keputusan karena simulasi cicilan tidak lagi nyaman. Ketiga, pelaku usaha kecil berpikir 2 kali sebelum memperluas bisnis dengan dana pinjaman. Efek berantai kembali muncul. Permintaan properti melambat. Sektor konstruksi bisa ikut tertahan. Padahal sektor ini menyerap banyak tenaga kerja. Mari berhenti sejenak dan ajukan pertanyaan reflektif. Mengapa satu indeks saham bisa terhubung hingga ke harga rumah dan bahan makanan? Jawabannya adalah karena ekonomi modern bekerja sebagai sebuah ekosistem. Tidak ada sektor yang benar-benar berdiri sendiri. Pasar saham memengaruhi kepercayaan. Kepercayaan memengaruhi investasi. Investasi memengaruhi lapangan kerja. Lapangan kerja memengaruhi daya beli. Daya beli memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Semua saling terkait. Namun ada satu dimensi lain yang jarang dibahas secara mendalam, yaitu efek psikologis terhadap masyarakat. Ketika berita tentang pasar jatuh mendominasi media, persepsi risiko meningkat. Bahkan bagi orang yang tidak mengikuti saham. Rasa aman finansial bisa terganggu hanya karena atmosfer ketidakpastian. Dalam ekonomi perilaku,
Ini disebut sebagai sentiment shock. Orang mulai lebih berhati-hati menggunakan uang. Mereka menunda pembelian besar, meningkatkan tabungan darurat, dan mengurangi pengeluaran rekreatif. Sekilas ini tampak seperti keputusan bijak secara individu. Tetapi jika dilakukan oleh jutaan orang secara bersamaan, konsumsi nasional bisa melemah. Padahal di Indonesia, konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari setengah produk domestik bruto. Artinya, ketika masyarakat menahan belanja, mesin utama pertumbuhan ikut melambat. Sekarang mari kita gunakan analogi sederhana. Bayangkan ekonomi sebagai sepeda. Konsumsi adalah kayuhannya. Investasi adalah rantainya. Kepercayaan adalah keseimbangannya. Ketika salah satu terganggu, laju sepeda tidak lagi stabil. Namun penting untuk menjaga perspektif agar kita tidak terjebak dalam pesimisme berlebihan. Tidak setiap pelemahan rupiah berujung krisis. Tidak setiap penurunan pasar berarti resesi. Ekonomi memiliki kemampuan beradaptasi. Pemerintah dan bank sentral juga memiliki berbagai instrumen untuk menjaga stabilitas, mulai dari intervensi pasar hingga kebijakan fiskal. Yang perlu kita pahami bukanlah ketakutan, melainkan arah angin. Orang yang mampu membaca arah angin tidak selalu menghindari badai, tetapi mereka tahu kapan harus memperkuat layar. Sekarang muncul pertanyaan yang sangat penting. Apakah ada kelompok yang justru bisa diuntungkan dalam kondisi seperti ini? Jawabannya, ada. Beberapa sektor berorientasi ekspor bisa mendapatkan manfaat ketika rupiah melemah, karena pendapatan mereka dalam dolar menjadi lebih bernilai saat dikonversi. Ini menunjukkan bahwa setiap tekanan ekonomi hampir selalu menciptakan pemenang dan pihak yang tertinggal. Namun bagi mayoritas masyarakat, fokus utamanya tetap sama, menjaga daya tahan finansial. Sebelum kita masuk ke strategi konkret, kita perlu memahami satu kesalahan besar yang sering dilakukan saat pasar jatuh, bereaksi secara emosional. Mengapa ini penting? Karena keputusan finansial terburuk hampir selalu dibuat dalam kondisi panik. Sekarang kita sampai pada salah satu faktor paling berbahaya dalam setiap gejolak ekonomi, kepanikan kolektif. Menariknya, kerusakan ekonomi sering bukan dimulai dari data, melainkan dari reaksi manusia terhadap data tersebut. Pasar saham pada dasarnya bukan hanya tempat transaksi angka, tetapi juga arena emosi. Ketakutan dan keserakahan adalah dua motor utama yang menggerakkannya. Ketika IHSG turun 3 hari beruntun, ketakutan mulai mengambil alih logika banyak orang. Coba bayangkan sebuah bioskop yang tiba-tiba terdengar teriakan kecil. Jika satu orang berlari, mungkin tidak ada yang mengikuti. Tetapi jika 10 orang berlari, sebagian besar penonton akan ikut bergerak, bahkan tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dalam ekonomi, fenomena ini disebut herd behavior, atau perilaku kawanan. Masalahnya, perilaku ini tidak hanya terjadi pada investor besar. Ia merembes ke masyarakat umum dalam bentuk keputusan finansial yang tergesa-gesa. Pernahkah kamu melihat orang buru-buru mencairkan tabungan investasi saat pasar turun, hanya untuk menyesal ketika pasar pulih? Atau pelaku usaha yang langsung memangkas aktivitas secara ekstrim karena takut permintaan akan hilang? Reaksi berlebihan seringkali justru memperdalam perlambatan. Mari kita pahami satu prinsip penting. Pasar membenci kepanikan, tetapi lebih membenci ketidakpastian. Ketika informasi tidak jelas, otak manusia cenderung mengisi kekosongan dengan asumsi terburuk. Inilah alasan mengapa literasi finansial bukan lagi pilihan tambahan, melainkan kebutuhan dasar di era modern. Sekarang saya ingin mengajak kamu merenung sejenak. Jika penghasilanmu tiba-tiba terganggu 3 bulan ke depan, apakah kamu siap? Pertanyaan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengukur daya tahan finansial. Banyak survei global menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga hanya memiliki dana darurat yang cukup untuk beberapa bulan saja. Ketika guncangan datang, ruang bernapas menjadi sangat terbatas. Di Indonesia, fenomena serupa juga terlihat. Sebagian masyarakat masih memiliki rasio tabungan yang relatif rendah dibanding kebutuhan hidup perkotaan yang terus naik. Artinya, Shock ekonomi kecil saja bisa terasa besar. Sekarang mari kita bahas kesalahan umum pertama saat pasar bergejolak, menganggap kondisi ini pasti berlangsung lama. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa pasar bergerak dalam siklus. Bahkan setelah krisis besar, pemulihan hampir selalu terjadi, meskipun waktunya berbeda-beda.
Orang yang terlalu cepat mengambil keputusan drastis sering kehilangan kesempatan saat keadaan membaik. Kesalahan kedua adalah mencampur-adukan volatilitas dengan kehancuran ekonomi. Volatilitas berarti harga bergerak cepat. Itu tidak selalu berarti fondasi ekonomi runtuh. Kadang pasar hanya sedang menyesuaikan valuasi terhadap realitas baru seperti perubahan suku bunga atau pertumbuhan global. Memahami perbedaan ini membuat kita lebih tenang dalam membaca situasi. Kesalahan ketiga yang sangat sering terjadi adalah overexposure, atau menaruh terlalu banyak sumber daya pada satu titik risiko. Ini tidak hanya berlaku pada investor saham. Jika seluruh pendapatan keluarga bergantung pada satu sumber tanpa cadangan, risiko menjadi tinggi. Jika usaha hanya memiliki satu pelanggan utama, kerentanannya besar. Jika seseorang tidak memiliki dana darurat sama sekali, guncangan kecil bisa berubah menjadi krisis pribadi. Dalam manajemen risiko, ada satu prinsip sederhana namun kuat. Jangan bergantung pada satu kaki untuk berdiri. Sekarang mari kita tarik pembahasan ke lapisan yang lebih strategis. Mengapa sebagian orang tetap stabil bahkan saat ekonomi bergejolak? Jawabannya bukan karena mereka lebih beruntung, tetapi karena mereka membangun bantalan sebelum badai datang. Bantalan finansial memiliki beberapa bentuk. Yang paling dasar adalah dana darurat. Idealnya cukup untuk 3 hingga 6 bulan pengeluaran. Bagi pekerja sektor informal yang pendapatannya fluktuatif, bahkan lebih dari itu bisa menjadi keputusan bijak. Pertanyaannya, mengapa dana darurat begitu penting? Karena ia membeli waktu. Dan dalam krisis, waktu adalah aset paling berharga. Dengan waktu, kamu bisa mencari peluang baru, menyesuaikan strategi, atau menunggu kondisi membaik tanpa harus membuat keputusan putus asa. Sekarang mari kita bicara tentang satu hal yang sering diremehkan, fleksibilitas pengeluaran. Rumah tangga dengan struktur biaya yang terlalu kaku lebih rentan terhadap guncangan. Sebaliknya, mereka yang memiliki ruang untuk menyesuaikan gaya hidup biasanya lebih tahan terhadap tekanan ekonomi. Ini bukan soal hidup pelit, melainkan hidup adaptif. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa orang yang terbiasa mengelola uang secara sadar jarang terlihat panik saat kondisi memburuk? Mereka bukan tidak khawatir, mereka hanya sudah memiliki rencana. Ada satu analogi menarik yang sering digunakan dalam perencanaan keuangan. Ekonomi itu seperti musim. Kita tahu bahwa tidak selalu musim panen. Akan ada musim kering. Orang bijak tidak menunggu musim kering untuk mulai menyimpan air. Sekarang muncul pertanyaan yang mungkin sedang ada di pikiranmu. Apakah kejatuhan IHSG ini harus membuat kita berhenti berinvestasi? Jawabannya jauh lebih nuancet daripada sekadar ya atau tidak. Bagi investor jangka panjang, volatilitas sering justru membuka peluang. Tetapi peluang hanya berguna bagi mereka yang memiliki likuiditas dan mental yang stabil. Sebaliknya, masuk ke pasar tanpa persiapan saat kondisi bergejolak bisa sangat berbahaya. Disinilah pengendalian emosi menjadi keunggulan kompetitif. Bukan hanya di pasar saham, tetapi dalam seluruh keputusan ekonomi. Menariknya, banyak penelitian menunjukkan bahwa investor yang terlalu sering bereaksi terhadap berita cenderung memiliki hasil lebih buruk dibanding mereka yang disiplin pada strategi jangka panjang. Ini memberi kita pelajaran penting. Dalam ekonomi modern, ketenangan adalah aset. Namun jangan salah memahami ketenangan sebagai pasif. Ketenangan yang sehat justru memungkinkan kita berpikir lebih jernih dan bertindak lebih tepat. Sekarang mari kita naik satu level dari individu ke skala nasional. Apa yang sebenarnya ditakutkan pembuat kebijakan ketika pasar turun tajam? Biasanya bukan hanya penurunan indeks itu sendiri, tetapi efek kepercayaan. Stabilitas ekonomi sangat dipengaruhi oleh persepsi. Jika pelaku usaha percaya masa depan tetap kuat, mereka akan terus berinvestasi. Jika tidak, mereka menahan diri. Karena itu, menjaga kepercayaan menjadi prioritas utama dalam setiap periode volatilitas. Namun bagi kamu sebagai individu, fokus utamanya tetap sama, memperkuat fondasi pribadi agar tidak mudah terguncang oleh dinamika makro. Sekarang kita sudah memahami bagaimana kepanikan bisa memperburuk keadaan dan mengapa kesiapan finansial menjadi tameng utama. Pada bagian berikutnya, kita akan bergerak ke wilayah yang paling ditunggu banyak orang. Langkah konkret apa saja yang bisa dilakukan rakyat kecil agar bukan hanya bertahan, tetapi juga tetap memiliki ruang untuk maju meskipun pasar sedang tidak ramah. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis.
Apa yang sebenarnya bisa dilakukan rakyat kecil ketika IHSG jatuh beruntun? Bukan teori besar, bukan jargon ekonomi, tetapi langkah nyata yang benar-benar bisa kamu terapkan mulai hari ini. Langkah pertama adalah memperkuat visibilitas keuangan pribadi. Banyak orang tahu berapa gaji mereka, tetapi tidak benar-benar tahu kemana uang itu pergi. Dalam kondisi ekonomi stabil, kebiasaan ini mungkin tidak terasa berbahaya. Namun saat tekanan meningkat, ketidaktahuan menjadi risiko. Coba lakukan satu latihan sederhana. Hitung berapa total pengeluaran wajibmu setiap bulan. Tempat tinggal, makanan, transportasi, cicilan, listrik, dan kebutuhan dasar lainnya. Angka ini adalah garis hidup finansialmu. Pertanyaannya, jika pendapatan terganggu, berapa lama kamu bisa bertahan? Kesadaran ini sering menjadi titik balik seseorang dalam mengelola uang. Langkah kedua adalah membangun atau mempertebal dana darurat. Ini bukan sekadar nasihat klasik perencana keuangan. Dalam konteks pasar yang bergejolak, dana darurat berfungsi sebagai shock absorber, peredam benturan. Idealnya, simpan dana ini di instrumen yang liquid dan relatif stabil, sehingga dapat diakses tanpa risiko penurunan nilai drastis. Tujuannya bukan mencari imbal hasil tinggi, tetapi memastikan kamu memiliki napas panjang. Pernahkah kamu melihat dua orang menghadapi situasi yang sama, tetapi bereaksi sangat berbeda? Yang satu panik, yang lain tenang. Seringkali perbedaannya bukan pada penghasilan, melainkan pada cadangan. Langkah ketiga yang sangat penting adalah mengelola utang secara strategis. Utang bukan musuh, selama berada dalam batas sehat. Namun dalam periode ketidakpastian ekonomi, rasio utang tinggi bisa berubah menjadi tekanan psikologis sekaligus finansial. Jika kamu memiliki beberapa kewajiban kredit, mulailah dengan memetakan mana yang berbunga paling tinggi. Melunasi atau mengurangi beban pada titik tersebut sering memberi dampak paling cepat terhadap kesehatan arus kas. Bayangkan berjalan jauh sambil membawa ransel. Semakin ringan beban, semakin stabil langkahmu ketika jalan mulai menanjak. Langkah keempat adalah meningkatkan ketahanan penghasilan. Ini bukan berarti kamu harus langsung membuka bisnis besar atau mengambil pekerjaan tambahan tanpa perhitungan. Ketahanan penghasilan lebih berkaitan dengan diversifikasi, tidak menggantungkan seluruh stabilitas pada satu sumber. Di era digital, peluang tambahan semakin terbuka. Sebagian orang mengembangkan keterampilan lepas, sebagian membangun aset digital, sebagian lagi menciptakan aliran pendapatan kecil namun konsisten. Pertanyaannya bukan apakah kamu harus memiliki banyak sumber uang, tetapi apakah kamu memiliki opsi jika satu sumber melemah. Dalam ekonomi, opsi adalah bentuk kekuatan. Langkah kelima adalah mengasah keterampilan yang tetap relevan di berbagai siklus ekonomi. Ketika perusahaan menahan ekspansi, mereka cenderung mempertahankan individu yang memberi nilai paling besar. Ini bukan sekadar soal bekerja keras, tetapi bekerja adaptif. Keterampilan analitis, komunikasi, pemecahan masalah, serta literasi teknologi semakin menjadi pembeda di pasar tenaga kerja modern. Orang yang terus belajar biasanya memiliki daya tawar lebih tinggi, bahkan dalam kondisi sulit. Sekarang mari kita bahas satu strategi mental yang sering diabaikan, menghindari keputusan finansial impulsif. Ketika berita ekonomi terasa negatif, dorongan untuk menyelamatkan diri bisa muncul dalam berbagai bentuk, menjual aset tergesa-gesa, menarik investasi jangka panjang, atau justru menaruh uang pada instrumen berisiko tinggi karena tergiur janji keuntungan cepat. Ironisnya, keputusan yang dibuat dalam tekanan emosional jarang menghasilkan hasil optimal. Coba gunakan satu filter sederhana sebelum mengambil keputusan besar. Apakah ini reaksi atau strategi? Reaksi bersifat cepat dan emosional. Strategi bersifat tenang dan terukur. Langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah menjaga gaya hidup tetap rasional. Bukan berarti kamu harus menghilangkan semua kesenangan, tetapi memahami prioritas. Ada perbedaan besar antara hidup nyaman dan hidup berlebihan. Dalam fase ekonomi yang tidak pasti, fleksibilitas menjadi aset. Orang dengan pengeluaran adaptif lebih mudah menyesuaikan diri dibanding mereka yang terjebak dalam standar hidup yang terlalu tinggi. Sekarang mari kita bicara tentang investasi, karena topik ini sering menimbulkan kebingungan saat pasar turun. Apakah lebih baik menunggu atau tetap masuk? Jawabannya kembali pada horizon waktu dan profil risiko.
Jika tujuanmu jangka panjang dan fundamental ekonomi masih memiliki prospek, volatilitas seringkali merupakan bagian dari perjalanan, bukan ancaman permanen. Namun satu prinsip harus dijaga. Jangan berinvestasi menggunakan uang yang kamu butuhkan dalam waktu dekat. Pasar bisa pulih, tetapi kebutuhan hidup tidak bisa ditunda. Ada satu analogi menarik yang sering digunakan investor berpengalaman. Mereka melihat penurunan pasar seperti diskon pada aset berkualitas, tetapi hanya jika mereka memiliki kas dan kesabaran. Tanpa dua hal itu, diskon justru berubah menjadi jebakan. Sekarang mari kita naik sedikit ke perspektif yang lebih luas. Mengapa sebagian masyarakat justru mampu bergerak maju setelah periode gejolak ekonomi? Karena mereka tidak hanya fokus bertahan, tetapi juga membaca perubahan. Setiap tekanan ekonomi biasanya mempercepat transformasi. Teknologi berkembang lebih cepat, model bisnis berubah, perilaku konsumen bergeser. Orang yang peka terhadap perubahan sering menemukan peluang di tengah ketidakpastian. Namun penting untuk menegaskan bahwa peluang bukan berarti spekulasi. Peluang lahir dari pemahaman, bukan dari keberanian tanpa arah. Pertanyaan reflektif untuk kamu. Jika ekonomi berubah dalam 5 tahun ke depan, apakah keterampilan dan sumber penghasilanmu masih relevan? Pertanyaan ini mungkin terasa jauh, tetapi justru itulah inti perencanaan masa depan. Sekarang kita telah membahas langkah-langkah konkret untuk memperkuat pertahanan pribadi. Tetapi ada satu dimensi yang lebih besar yang perlu kita pahami. Bagaimana respons pemerintah dan otoritas dapat memengaruhi seberapa dalam dampak kejatuhan pasar terhadap masyarakat. Sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih makro, tetapi dampaknya sangat nyata bagi kehidupan sehari-hari. Bagaimana pemerintah dan otoritas ekonomi merespons ketika pasar saham mengalami tekanan tajam. Dalam setiap gejolak finansial, ada 3 institusi yang biasanya menjadi garda stabilitas: Bank Sentral, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemerintah melalui kebijakan fiskal. Masing-masing memiliki peran berbeda, tetapi tujuannya sama, menjaga kepercayaan agar ekonomi tidak tergelincir terlalu dalam. Mari mulai dari Bank Sentral. Salah satu alat paling kuat yang dimiliki Bank Sentral adalah kebijakan suku bunga. Ketika ekonomi terlihat melambat, penurunan suku bunga bisa mendorong kredit dan konsumsi. Namun situasinya tidak selalu sesederhana itu. Jika tekanan pasar diikuti pelemahan rupiah atau risiko inflasi, ruang untuk menurunkan bunga bisa menjadi terbatas. Bank sentral harus menyeimbangkan pertumbuhan dan stabilitas mata uang. Ini seperti dokter yang harus menentukan dosis obat dengan sangat presisi. Terlalu kecil tidak efektif, terlalu besar bisa menimbulkan efek samping. Selain suku bunga, Bank sentral juga dapat melakukan stabilisasi di pasar valuta asing untuk meredam volatilitas berlebihan. Langkah ini penting karena pergerakan mata uang yang terlalu tajam dapat mengguncang kepercayaan pelaku usaha. Sekarang mari kita lihat peran otoritas pasar keuangan. Ketika IHSG turun ekstrim dalam waktu singkat, bursa dapat menerapkan penghentian sementara perdagangan atau mekanisme penahan otomatis. Tujuannya bukan menghalangi pasar, melainkan memberi ruang bagi pelaku untuk mencerna informasi tanpa tekanan emosional berlebihan. Bayangkan jika tidak ada rem pada kendaraan yang melaju di turunan curam. Mekanisme ini berfungsi sebagai sistem pengereman agar kepanikan tidak berubah menjadi spiral penurunan yang tidak terkendali. Namun stabilitas pasar tidak hanya bergantung pada alat teknis. Transparansi informasi juga sangat menentukan. Semakin jelas arah kebijakan dan kondisi ekonomi, semakin kecil ruang bagi rumor untuk memicu ketakutan. Disinilah komunikasi kebijakan menjadi krusial. Pernyataan yang tepat waktu dan berbasis data seringkali mampu meredakan kecemasan lebih efektif daripada intervensi besar. Sekarang kita bergeser ke kebijakan fiskal, yaitu bagaimana pemerintah mengatur belanja dan penerimaan negara. Dalam periode ketidakpastian, percepatan belanja pemerintah sering digunakan untuk menjaga aktivitas ekonomi. Proyek infrastruktur, bantuan sosial, serta berbagai program stimulus dapat membantu mempertahankan daya beli masyarakat. Mengapa daya beli begitu penting? Karena seperti yang telah kita bahas, konsumsi rumah tangga adalah mesin utama pertumbuhan di banyak negara berkembang. Jika mesin ini tetap berputar, perlambatan bisa tertahan. Namun tentu saja setiap kebijakan memiliki batas. Anggaran negara harus tetap dikelola secara hati-hati agar tidak menciptakan risiko jangka panjang seperti defisit yang terlalu lebar. Di titik ini muncul satu pemahaman penting.
Stabilitas ekonomi adalah hasil kerjasama banyak pihak, pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat itu sendiri. Sekarang mari kita lihat dari sudut pandang kepercayaan global. Investor internasional tidak hanya melihat angka pertumbuhan, tetapi juga kredibilitas kebijakan, konsistensi regulasi, dan kekuatan institusi. Negara yang mampu menunjukkan ketahanan biasanya lebih cepat mendapatkan kembali aliran modal setelah periode tekanan. Ini memberi kita pelajaran bahwa fondasi ekonomi tidak dibangun dalam semalam. Ia terbentuk dari disiplin bertahun-tahun. Namun ada pertanyaan menarik yang sering muncul. Apakah rakyat kecil perlu memahami dinamika kebijakan makro? Jawabannya bukan untuk menjadi ekonom, tetapi untuk menjadi pembaca arah. Ketika kamu memahami bahwa pemerintah sedang mendorong konsumsi, misalnya, kamu bisa melihat peluang di sektor-sektor yang berkaitan dengan kebutuhan dasar. Ketika investasi infrastruktur dipercepat, efeknya bisa merambat ke lapangan kerja. Pengetahuan seperti ini membantu kamu membuat keputusan yang lebih strategis, bukan sekadar reaktif. Sekarang mari kita bahas satu realitas yang jarang diungkap secara lugas. Tidak semua sektor terdampak dengan cara yang sama. Sektor kebutuhan pokok biasanya lebih tahan terhadap perlambatan karena permintaannya relatif stabil. Orang mungkin menunda membeli barang mewah, tetapi tetap harus makan dan memenuhi kebutuhan harian. Sebaliknya, sektor yang sangat bergantung pada pembiayaan atau konsumsi besar sering lebih sensitif terhadap perubahan sentimen. Memahami perbedaan ini memberi perspektif yang lebih seimbang. Ketika membaca berita ekonomi negatif, kita tidak langsung menganggap seluruh sistem sedang melemah. Ada area yang tertekan, ada pula yang tetap resilien. Sekarang mari kita kembali ke individu. Apa arti semua kebijakan ini bagi kamu secara praktis? Artinya, meskipun gejolak pasar bisa terasa menakutkan, ada banyak mekanisme yang dirancang untuk mencegah dampak ekstrim. Sistem ekonomi modern memiliki lapisan perlindungan yang jauh lebih kuat dibanding beberapa dekade lalu. Namun perlindungan sistem tidak menggantikan kesiapan pribadi. Anggap saja seperti sabuk pengaman dalam mobil. Ia sangat penting, tetapi pengemudi tetap harus waspada. Pertanyaan reflektif yang layak kamu renungkan. Apakah kamu hanya berharap ekonomi tetap baik, atau kamu sedang menyiapkan diri agar tetap kuat bahkan ketika siklus berubah? Orang yang bergantung pada harapan biasanya mudah goyah. Orang yang membangun kesiapan cenderung lebih stabil. Sekarang kita sudah melihat bagaimana negara berupaya menjaga keseimbangan. Pada bagian terakhir isi utama nanti, kita akan menyatukan seluruh gambaran ini, dari pasar saham, psikologi massa, kebijakan, hingga strategi pribadi, untuk menjawab satu pertanyaan besar. Apakah kejatuhan IHSG harus ditakuti, atau justru dipahami sebagai bagian dari siklus yang bisa dimanfaatkan oleh mereka yang siap? Sekarang kita sampai pada pertanyaan terbesar yang diam-diam ada di benak banyak orang. Apakah kejatuhan IHSG harus ditakuti? Jawaban paling jujur adalah ini. Kejatuhan pasar tidak perlu ditakuti, tetapi wajib dipahami. Ketakutan tanpa pemahaman melahirkan kepanikan. Pemahaman tanpa kewaspadaan melahirkan kecerobohan. Keseimbangan di antara keduanya adalah sikap yang paling sehat secara finansial. Mari kita tarik seluruh benang merah yang telah kita bahas. Pasar saham bukan sekadar tempat investor mencari keuntungan. Ia adalah barometer ekspektasi ekonomi. Ketika IHSG turun beruntun, pasar sedang memberi sinyal bahwa ada ketidakpastian yang sedang dihitung ulang oleh pelaku ekonomi. Namun sinyal bukanlah vonis. Seringkali pasar bergerak lebih cepat daripada realitas. Ia bereaksi terhadap kemungkinan, bukan hanya fakta. Karena itu, orang yang langsung menyimpulkan bahwa ekonomi pasti akan buruk, biasanya terjebak dalam perspektif sempit. Sebaliknya, orang yang membaca konteks akan bertanya, apa penyebabnya? Seberapa dalam risikonya? Dan berapa lama potensi dampaknya? Disinilah kedewasaan finansial benar-benar terlihat. Sekarang mari kita ubah sudut pandang dari bertahan menjadi bertumbuh. Sejarah ekonomi global menunjukkan satu pola berulang. Setiap periode volatilitas hampir selalu diikuti oleh fase pemulihan. Bahkan setelah krisis besar, aktivitas ekonomi kembali menemukan ritmenya. Mengapa ini penting untuk kamu pahami? Karena jika kamu hanya melihat badai, kamu akan lupa bahwa langit juga memiliki kecenderungan untuk cerah kembali. Namun ada satu perbedaan besar antara orang yang sekadar selamat dan mereka yang melangkah lebih jauh setelah badai.
Kesiapan sebelum turbulensi terjadi. Mari kita bahas satu konsep yang sangat kuat tetapi jarang dibicarakan secara sederhana, antifragilitas. Jika sesuatu rapuh, ia hancur saat terkena tekanan. Jika sesuatu kuat, ia bertahan. Tetapi jika sesuatu antifragil, ia justru membaik karena tekanan. Dalam konteks keuangan pribadi, antifragil berarti membangun struktur hidup yang tidak hanya tahan terhadap guncangan, tetapi juga mampu menangkap peluang ketika banyak orang mundur. Contohnya sederhana. Ketika sebagian orang terpaksa menjual aset karena tidak memiliki cadangan, mereka yang likuid memiliki opsi untuk membeli dengan valuasi lebih menarik, tentu dengan perhitungan matang, bukan spekulasi. Ketika pasar tenaga kerja mengetat, individu dengan keterampilan tinggi sering justru semakin dicari. Ketika kompetitor menahan ekspansi, bisnis yang sehat kadang mendapatkan ruang pasar lebih besar. Tekanan selalu menciptakan redistribusi peluang. Sekarang saya ingin mengajak kamu merenungkan satu pertanyaan penting. Dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, apakah kamu ingin menjadi pihak yang paling rentan terhadap siklus ekonomi, atau menjadi pihak yang relatif stabil? Jawabannya tidak ditentukan oleh kondisi pasar hari ini, tetapi oleh keputusan kecil yang kamu buat secara konsisten. Mari kita konkretkan. Jika ada satu pelajaran paling berharga dari setiap gejolak pasar, itu adalah pentingnya horizon jangka panjang. Orang yang hanya fokus pada pergerakan harian mudah terseret emosi. Orang yang memiliki arah jangka panjang biasanya lebih tenang. Ini bukan berarti mengabaikan risiko, melainkan menempatkannya dalam perspektif. Bayangkan kamu sedang berada dalam penerbangan jarak jauh. Turbulensi mungkin terasa tidak nyaman, tetapi pilot tidak mengubah tujuan hanya karena guncangan sementara. Horizon adalah kompas. Sekarang mari kita bicara tentang mentalitas kelangkaan versus mentalitas pertumbuhan. Ketika ekonomi bergejolak, mentalitas kelangkaan membuat orang fokus pada apa yang bisa hilang. Mereka menjadi defensif, takut mengambil langkah, dan sering melewatkan peluang. Sebaliknya, mentalitas pertumbuhan membuat seseorang bertanya, kemampuan apa yang perlu saya tingkatkan? Struktur keuangan apa yang harus saya perbaiki? Peluang apa yang muncul dari perubahan ini? Perbedaan cara berpikir ini sering menghasilkan masa depan yang sangat berbeda, bahkan jika titik awalnya sama. Namun penting juga untuk menjaga realisme. Optimisme tanpa fondasi sama berbahayanya dengan pesimisme berlebihan. Karena itu, strategi terbaik selalu berada di tengah. Cukup waspada untuk melindungi diri, cukup terbuka untuk melihat peluang. Sekarang mari kita tarik pembahasan kembali ke rakyat kecil, karena merekalah fokus utama video ini. Ada satu kesalahpahaman besar bahwa hanya orang kaya yang perlu memahami dinamika ekonomi. Padahal justru kelompok dengan margin finansial lebih tipis paling membutuhkan pemahaman ini. Bukan untuk berspekulasi di pasar saham, tetapi untuk membuat keputusan hidup yang lebih tangguh. Keputusan seperti memilih rasio cicilan yang sehat, menjaga dana darurat, terus meningkatkan keterampilan, menghindari gaya hidup yang terlalu rapuh terhadap perubahan. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya luar biasa ketika siklus ekonomi berubah. Sekarang mari kita lihat satu realitas yang menenangkan. Ekonomi Indonesia secara historis menunjukkan daya tahan yang cukup kuat terhadap berbagai guncangan global. Struktur konsumsi domestik yang besar sering menjadi bantalan ketika tekanan eksternal meningkat. Ini bukan alasan untuk lengah, melainkan dasar untuk bersikap rasional. Ingat, pasar bisa berisik dalam jangka pendek, tetapi fundamental bekerja dalam jangka panjang. Ada satu analogi terakhir yang layak kamu simpan. Ombak di permukaan laut bisa terlihat liar, tetapi arus besar di bawahnya bergerak jauh lebih stabil. Orang yang hanya melihat ombak akan mudah panik. Orang yang memahami arus akan lebih tenang menentukan arah. Jadi ketika kamu mendengar bahwa IHSG turun 3 hari berturut-turut, jangan berhenti pada rasa khawatir. Gunakan itu sebagai momentum untuk mengevaluasi fondasi pribadimu. Apakah arus kasmu sehat? Apakah kamu memiliki bantalan? Apakah penghasilanmu cukup adaptif? Apakah keterampilanmu relevan untuk masa depan? Pertanyaan-pertanyaan ini jauh lebih penting daripada menebak kemana indeks bergerak minggu depan. Pada akhirnya, tujuan kita bukan memprediksi pasar secara sempurna, sesuatu yang bahkan sulit dilakukan oleh profesional, tetapi membangun kehidupan finansial yang tidak mudah terguncang oleh volatilitas. Karena dalam dunia yang penuh siklus, ketahanan bukan lagi keunggulan tambahan.
Ia adalah kebutuhan dasar. Dan kabar baiknya, ketahanan itu bisa dibangun. Dimulai dari keputusan kecil. Hari ini, IHSG yang anjlok beruntun memberi kita satu pelajaran penting. Ekonomi selalu bergerak dalam siklus, tetapi dampaknya tidak harus mengguncang hidupmu jika fondasinya sudah kuat. Kita telah melihat bagaimana gejolak pasar bisa merambat ke pekerjaan, daya beli, akses kredit, hingga rasa aman finansial. Namun kita juga belajar bahwa kepanikan bukanlah strategi. Yang jauh lebih menentukan adalah kesiapan, mulai dari menjaga arus kas tetap sehat, membangun dana darurat, mengelola utang secara bijak, hingga terus meningkatkan keterampilan agar tetap relevan di tengah perubahan. Sekarang refleksinya sederhana. Kamu tidak bisa mengendalikan arah pasar, tetapi kamu sepenuhnya bisa mengendalikan keputusan finansialmu. Mulailah dari langkah kecil namun konsisten, karena ketahanan ekonomi pribadi selalu dibangun sebelum badai datang, bukan saat badai sudah tiba. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Ingat, orang yang siap bukanlah mereka yang tidak pernah menghadapi krisis, melainkan mereka yang tetap mampu melangkah tenang ketika dunia sedang bergejolak.